dulu, terus save. Ya, sudah muncul. Bisa di full screen ya. Saya setting timer, silakan Mas. Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida sebagai moderator. Di sini saya akan menyempurnakan rancangan aktualisasi kepada Bu Fatma Widya Suti, SPD MED. Yang pertama, visi dari sebelumnya tadi. Saya perkenalkan, nama saya Hasan Mubarok. Saya jabatan calon guru pendidikan Pancasila. Saya bertugas di MAN Salatiga. Visi dari MAN Salatiga mencetak generasi religius, berprestasi dan terampil. Misinya menerapkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi IMTAK dan IMTEK. Dua, menyelenggarakan pendidikan akhlak. Tiga, Oh, tidak menerapkan perlu dibaca Mas, ya. kita bisa langsung ke isunya. Isu yang saya temukan, yang pertama belum optimalnya penegakan ketertiban murid, yang kedua belum optimalnya metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, yang ketiga belum optimalnya pemberian motivasi belajar ke murid, yang keempat belum optimalnya kolaborasi sekolah dengan orang tua untuk pembiasaan belajar, yang kelima belum optimalnya kolaborasi sekolah dengan orang tua untuk pembiasaan belajar. Terus setelah dianalisis APKL keluar beberapa skor. Terus yang ke setelah dianalisis USG yang keluar yang pertama adalah belum optimalnya metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di Mansala 3. Selanjutnya judul yang saya gagasan pemecahan masalahnya adalah optimalisasi pembelajaran aktif dan kontekstual model project based learning berbasis isu kontemporer pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebentar, Bu. Pembelajaran aktif based learning berbasis isu kontemporer pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11 F3 Mansala 3 tahun 2025. Terus latar belakangnya yang pertama, pembelajaran cenderung didominasi metode ceramah. Yang kedua, sedikitnya penggunaan media ajar yang inovatif. Yang ketiga, murid masih pasif dan kurang terlibat dalam diskusi. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila kurang dikaitkan dengan isu-isu kontemporer. Yang kelima, sedikitnya penggunaan media ajar yang inovatif. Nomor dua sama lima paham. Core isunya belum optimalnya metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Diagram Fishbone-nya dari men atau manusianya, guru belum menguasai berbagai metode pembelajaran aktif. Bisa Terus langsung ke matriks Mas, waktu Anda kurang dari 2 menit. metrik kegiatannya yang pertama mengidentifikasi kebutuhan data bersama mentor. Yang kedua, tahap kegiatannya ada beberapa. Terus kegiatan kedua adalah mempersiapkan rencana pembelajaran dan media ajarnya. Nanti hasilnya ada RPP. Yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran PJBL, yaitu nanti proses pembelajarannya, dokumentasi, dan hasil proyek dari anak-anak. Yang keempat, nanti pembagian praktik baik kepada mini KKG atau MGMP dari satu sekolahan untuk pendidikan Pancasila. Yang terakhir adalah mengevaluasi dan refleksi hasil pembelajaran dari pertama sampai yang terakhir. Rekapitulasi rencana habituasi mata pelatihan itu ada 13. Ini masih belum saya lengkapi, masih kurang. Terus jadwal kegiatannya yang pertama dimulai tanggal 15 Oktober. Ini ada jadwal kegiatan dari 15 Oktober sampai 25 November. Terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada penyaji Mas Hasan Mubarak.
Saya juga ingin menyapa di sini Bapak Dr. Haji Munawir SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Pak, tadi kami memulai gitu ya sebelum Bapak bergabung. Nggih, ndak Kali apa-apa. ini ya biar sama-sama enak gitu Jeh Pak Iya, Munan. Di sela-sela aktivitas pagi hari di hari Senin ini Bapak diminta untuk hadir di sini siap. dalam memberikan pernyataan dukungan maupun penguatan terhadap rancangan aktualisasinya Mas Hasan Mubarok. Monggo Bapak kami silakan untuk waktu cukup 3 menit. Silakan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu para penguji dan coach dari BDK Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, maaf ya. Ini Pak Hasan ini adalah memang guru Mansalatiga yang masuk tahun ini, nggih. Kemarin mengajukan sebuah ini apa namanya proyek terkait dengan optimalisasi pembelajaran aktif dan kontekstual, eh, model PJBL berbasis isu kontemporer pada mata pelajaran PKN sudah didiskusikan dengan kami, dan pada prinsipnya yang pertama tentunya mengapresiasi atas apa rancangan aksi yang mau diterapkan di Salatiga, khususnya di Mapel PKN, karena memang ini cukup aktual gitu ya. Jadi isu-isu ini memang sedang kita tangkap dan kemudian direkomendasikan dan perlu tindak lanjut, yaitu terkait dengan pembelajaran dengan teknologi modern. Ini sangat tepat dan relevan dengan generasi kita yang ada sekarang. Yang kedua terkait dengan problem yang diangkat, ini memang dimensi-dimensi persoalan yang muncul di madrasah terkait dengan teknologi pembelajaran memang sangat banyak, dan salah satunya memang harus ada satu terobosan yang di situ nanti bisa membuat anak semakin berkesadaran, kemudian ada maknanya dan berdampak tentunya. Dampak itu yang kita maksud adalah perilaku belajar dan hasil belajar begitu. Ini maka kemudian ini saya dorong si Pak Hasan ini untuk bisa mengembangkan ini semuanya. Yang ketiga, saya mengatakan kepada Pak Hasan bahwa ini nanti output dan outcome-nya bagaimana. Nah, beliau sudah bisa menerjemahkan bahwa ini nanti akan berpengaruh dan berdampak kepada motivasi belajar, dan tentunya motivasi yang kuat ini nanti akan membuat anak-anak itu prestasinya meningkat gitu. Jadi itu, dan selanjutnya saya minta ke Pak Hasan ini konsep yang bagus, jangan sampai nanti hanya sekedar konsep, nanti harus benar-benar diterapkan di madrasah. Dampak dan output dan outcome-nya ya kita tunggu begitu Pak Hasan ya. Iya. Dan terima kasih kepada coach pelatih dari BDK, eh, dan Ibu penguji juga. Terima kasih. Itu komentar dan masukan kami. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan, dan mohon maaf telat tadi baru briefing teman-teman karena hari Senin. Jadi Ya. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munawir yang telah memberikan dukungan sebagai mentor. Sesi selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Dr. Fatma Widestuti MED selaku penguji untuk mengelola forum tanya jawab, memberikan kritik dan saran demi sempurnanya rancangan ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nggih untuk Pak Hasan Mubarok nih. Ini saya ingatnya jenang Tenang Kudus. Kudus. Ini sinyal ini sinyal. Ya, Mubarok lah bagusnya Pak, namanya ya, Mubarok jarang-jarang ya. Terima kasih sudah menyampaikan paparan di sini ya. Selamat sekali lagi sudah sampai di tahapan
seminar rancangan ya aktualisasi. Mudah-mudahan nanti kegiatan aktualisasinya berjalan lancar. Ya. Amin. Terima kasih untuk Pak Munawir ya, selaku mentor untuk bimbingan dan dukungannya. Oke, nah untuk Mas Hasan, ya. Ini panggilannya siapa ini? Nggih, Mas Hasan. Mas Hasan ya, saya manggilnya Mas sama Mbak ya, karena masih muda-muda semua ya. Nggih. Coba ceritakan ini Mas, core isu nggih, core isu penjenengan dengan judulnya. Oke, judulnya. Coba ceritakan ke saya nggih, keterkaitannya. Kalau isunya itu belum optimal, Belum optimalnya apa? pendidikan, belum optimalnya metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual, Bu. Jadi saya sudah ibaratnya saya sudah belajar untuk kontekstual tapi belum optimal ini, Bu. Oke. Kemarin ada beberapa project juga, cuma menurut saya masih belum, kurang greget gitu loh, Bu. Oke. Sekarang pertanyaannya untuk apa namanya materinya. Ini kan materinya kan PKN ya, Nggih. Pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila itu materinya apa? Untuk yang ini nanti itu tentang Undang-Undang 1945, di mana itu kan tentang aturan. Jadi saya pengen jadi beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini baru-baru aja itu nanti biar dibahas sama anak-anak, biar disandingkan dengan UUD 45. Oke. Nah, berarti yang mau penjenengan optimalkan kan pembelajaran aktif dan Nggih. kontekstual. Nggih. Oke. Nah, kemudian instrumen yang mau penjenengan pakai nanti untuk mengukur apa itu yang mau diukur? Untuk diukurnya nanti hasil belajarnya, Bu. Jadi kan kemarin sudah ada project juga, cuma kurang kontekstual. Lah ini pengen sampai isu-isu nanti instrumennya ya nanti hasil belajarnya apakah bagus, terus keaktifannya juga dari anak-anak apakah aktif apa enggak, Bu. Oke. Berarti hasil belajar nggih. Hasil belajar dan Nah, kalau keaktifan. hasil belajar itu nanti jenengan mau bikin instrumen apa? Penilai asesmen Nah, ya. asesmennya, instrumen penilaiannya apa? Nanti nggih nganu, Bu. Napa bisa tanya jawab atau lesan atau nanti beberapa pertanyaan ulangan gitu, Bu, rencananya. Oke. Kalau hasil belajar itu kan nilai ya, Nggih. yang di apa namanya hasil belajar yang diukur hasil belajar itu nanti nilai siswa dari materi itu ya Nggih. di pendidikan Pancasila tadi Undang-Undang 1945 tadi nggih. Nggih, materi. Nah itu berarti nanti instrumen yang penjenengan buat itu mestinya nanti soal-soal yang berkaitan dengan materi itu. Tetapi kalau penjenengan di sini mau mengoptimalkan pembelajaran aktif dan kontekstual, berarti jenengan instrumennya non tes. Isinya bukan apa namanya soal-soal materi pelajaran. Isinya apa instrumennya itu? Tentang keaktifan siswa, gitu. Pembelajaran aktif gitu loh. Nggih, berarti Nah, penjenengan kan sebenarnya mau mengangkat model project based learning ya, nggih. PJBL ya. Nah, berarti kalau hasil belajar, ini untuk guru nggih, ini memang kasus khusus karena makanya saya tanya yang mau jenengan ukur apanya siswa. Oh iya, Kalau nilai nggih, hasil belajar berarti untuk judul itu peningkatan nggih, peningkatan hasil belajar itu, peningkatan hasil belajar ya mata pelajaran pendidikan Pancasila gitu nggih. Terus melalui model project based learning atau PJBL atau siswa belum ya, siswanya belum, murid ya, sekarang murid istilahnya di pembelajaran mendalam itu kembali ke murid ya. Nah, murid kelas berapa ini? 11 F3 Man Salatiga itu aja. Ya, dikasih tahun juga boleh, tahun 2025 juga boleh. Itu jadi lebih ke peningkatan. Maka nanti instrumen yang penjenengan buat itu lebih pasnya pretest dan posttest. Itu di mana pretest dan posttest itu soal-soalnya soal-soal materi.
Nah, pendidikan Pancasila materi Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945 tadi. Lebih enak gitu Mas, karena jenengan kan ngajar nggih guru. Nggih. Saya soalnya dulu guru juga ya. Jadi saya juga biasa bikin RPP ya. Sekarang kan RPM ya, jenengan sudah pakai pembelajaran dalam belum? Sudah, Bu. Nah, sudah berarti nanti penjenengan harus buat namanya RPM. Kalau dulu RPP atau modul ajar, sekarang bikinnya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Oke, nanti dicari itu apa namanya template-nya ya, sistematika penulisan RPM, Rencana Pembelajaran Mendalamnya. Oke. Di sana kemudian sudah ada kurikulum berbasis cinta, nanti dipadukan. Nah, sudah pakai itu belum ya, kaitannya dengan kurikulum merdekanya tetap ya, tetap. Nanti pakai itu Mas, nanti cari di itu juga banyak. Nanti tanya saya ya, enggak apa-apa, nanti japri aja boleh lah ya. Itu nggih lebih enaknya ya judulnya, karena saya dulu guru jadi saya paham banget gitu loh tentang guru ya, tentang sekarang pembelajaran dalam dan lain sebagainya. Itu nggih, jadi lebih enaknya itu gitu. Jadi peningkatan hasil belajar. Oke, hasil belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila melalui model project based learning atau PJBL ya pada murid kelas 11 F3 Salatiga. Nah, itu tahunnya boleh tahun 2025. Ingat apa lupa? Ingat, Bu. Ingat ya? Insya Allah ingat. Ingat. Kemudian tadi instrumennya enak kalau hasil belajar itu jenengan kan guru ya, jadi bikin soal-soal yang kaitannya dengan UUD 45 di pendidikan Pancasila itu banyak banget, itu lebih mudah ya. Kalau pembelajaran aktif ya keaktifan siswa dan lain sebagainya itu nanti non-tes, jadi enak judulnya gitu, jadi nanti mengena jadinya. Gitu nggih. Nah, terus jenengan bikin instrumennya tuh dilampirkan di rancangan. Instrumen paling tidak pretest. Bu, nanti pretest sama posttestnya sama enggak kira-kira soalnya? Boleh. Boleh nggih. Jadi pretest itu jenengan berikan ke siswa sebelum penjenengan menggunakan model PJBL. Nah, setelah nanti penjenengan mengajar menggunakan PJBL, jenengan baru memberikan posttest. Nanti hasilnya bagaimana? Dibandingkan, meningkat enggak? Gitu. Gitu nggih? Bu. Kemudian nanti untuk kegiatannya silahkan disesuaikan karena PJBL, Project Based Learning itu model pembelajaran yang ada sintaknya. Jadi nanti di kegiatan pelaksanaan menggunakan model PJBL itu jenengan tulis sintaknya, langkah-langkahnya. Gitu nggih Mas? Nggih, Bu. Nggih. Oh, sukses selalu. Monggo Mbak Ida saya kembalikan. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Penguji atas saran dan arahan yang telah disampaikan. Ini sangat detail dan menjadi masukan penting bagi Mas Hasan sebagai penyaji. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran Bapak Munawir dalam seminar kali ini. Monggo Bapak, kami silakan untuk bisa live meeting. Terima kasih Bu Dr. Fatma. Kapan-kapan rawuh ke Salatiga gimana ini? Amin, siap, selalu siap Pak. Enggak, silakan. Tapi harus daftar lama ya. Enggak, nanti bisa disegerakan Pak. Oke, salam buat Bu Dr. Amirah ya. Oke Pak, Terus Mbak Nur, monggo. Untuk peserta penyaji kedua, Mas Galang Ramadan telah hadir di sini, Bapak. Kita live ya, kita live ya. Mbak Ida, saya live ya. Monggo Pak Munawir, silakan. Iya. Oke. Saya ingin menyapa Bapak Bahar Rozak SH. Assalamualaikum Bapak. Untuk audio. Waalaikumsalam. Pak. Saat ini dalam seminar rancangan aktualisasi yang akan menjadi penyaji adalah Mas Galang Ramadan. Nantinya kami mohon Bapak Bahar untuk berkenan memberikan pernyataan dukungan dan penguatan setelah paparan selesai disajikan begitu. Monggo Mas Galang.